Silakan Bapak Ibu baca soalnya. Waktunya 35 detik. Ya, udah Ibu Erliani sudah direkam. Terima kasih sudah mengingatkan. Field report. Jadi FR itu field report. Nah, berarti dari teman-teman yang sudah mengikuti ujian sebelumnya ya. Untuk kompetensi teknis guru. Nah, ini kisi-kisi tentang kesepakatan kelas ya Bapak Ibu. Ini saya pakai timer lagi Bapak Ibu. Kebetulan ini kita pakai timer supaya waktunya lebih presisi Bapak Ibu mengerjakannya. Oke Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Oke, mari sama-sama kita diskusikan Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Memang kayaknya ini tulisannya terlalu banyak ini Bapak Ibu karena diseret, jadinya dia agak ini. Tapi masih bisa dibaca ya Bapak Ibu. Anda dan peserta didik telah membuat kesepakatan kelas bersama bahwa pengurangan nilai akan diberikan jika terlambat mengumpulkan tugas. Namun salah satu peserta didik Anda terus-menerus terlambat mengumpulkan tugas dan tampak menyepelekan aturan tersebut, maka langkah yang sebaiknya Anda lakukan. Oke, Bapak Ibu, ketika kita berbicara masalah kesepakatan kelas, intinya adalah kesepakatan kelas datangnya dari siswa dan dijalani oleh siswa. Tugas kita sebagai fasilitator hanya membimbing dan meluruskan jika ada hal-hal yang tidak sesuai. Nah, jadi apa langkah yang akan kita lakukan? Rata-rata semua Bapak Ibu menjawab A. Memanggil peserta didik untuk berbicara secara pribadi, menanyakan alasan keterlambatannya, dan mengingatkan tentang kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Ini adalah wujud dari bagaimana peserta didik kita berkomitmen tentang apa yang telah disepakati. Makanya Bapak Ibu, setiap kita membuat kesepakatan kelas, itu jangan lupa selalu kita ingatkan ya. B. Memberikan pengurangan nilai pada tugasnya sesuai dengan aturan yang telah disepakati tanpa memberikan teguran khusus. Nah, jadi langkah ketika kesepakatan kelas ini ada yang melanggar, Bapak Ibu, kita berikan dulu ininya Bapak Ibu. Tentu kita tanya dulu alasannya. Nah, kalau memang itu tidak bisa didiskusikan, nah makanya kita berlakukan ya. Mari sama-sama kita buka jawabannya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Oke, ini jawabannya Bapak Ibu. Nah, jadi antara A dengan B itu skornya paling tinggi adalah A, Ibu Rabia Rahma. Memanggil peserta didik untuk berbicara secara pribadi, menanyakan alasan keterlambatannya. Nah, karena penting bagi kita untuk mengetahui alasannya terlebih dahulu Bapak Ibu. Bisa jadi karena ada menjadi membantu keluarga atau bagaimana dan mengingatkan tentang kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Memberikan pengurangan nilai pada tugas sesuai dengan aturan yang telah disepakati tanpa memberikan teguran khusus. Nah, ini yang membuatkannya menjadi lebih rendah dibandingkan A dengan kata-kata tanpa memberikan teguran khusus ya. Oke, Bapak Ibu. Oke. Sementara yang mengumumkan kepada seluruh kelas bahwa konsekuensi keterlambatan akan diterapkan secara tegas mulai sekarang tanpa pengecualian. Nah, tanpa pengecualian menjawabnya menjadi lebih rendah lagi, Bapak Ibu. 3. Nah, itu Bapak Ibu bisa melihat skornya masing-masing dan yang paling rendah itu adalah D. Mengabaikan keterlambatan peserta didik tersebut agar tidak terjadi konflik dan menjaga suasana kelas tetap kondusif. Ketika kita kata-kata negatif mengabaikan ini Bapak Ibu, justru tidak ada komitmen dan tanggung jawab terhadap apa yang sudah diputuskan. Sehingga jawaban yang tepat adalah A, Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke soal berikutnya Bapak Ibu. Waktunya 35 detik dari sekarang.
Oke. Sudah bisa dilanjutkan? Oke. Waktunya habis Bapak Ibu, mari sama-sama kita diskusikan Bapak Ibu. Berdasarkan kesepakatan belajar yang dibuat bersama, ketika ada peserta didik yang terlambat mengumpulkan tugas akan dikenai pengurangan nilai. Pada suatu waktu terdapat peserta didik yang terlambat mengumpulkan tugas karena alasan sakit. Nah, jadi kalau alasan sakit ini Bapak Ibu, nah perlu kita pikir ulang ya Bapak Ibu, langkah yang sebaiknya Anda ambil dalam menerapkan pengelolaan kelas berpusat pada peserta didik. A. Tetap memberikan pengurangan nilai sesuai kesepakatan kelas. B. Mengingatkan peserta didik pentingnya menjaga komitmen untuk mentaati kesepakatan belajar yang sudah dibuat di awal. Nah, ini kan bukan karena keinginannya juga ini Bapak Ibu, dia sakit ya. Memberikan pengecualian terhadap kasus tersebut karena alasan yang dibenarkan, mengajak peserta didik meninjau kembali kesepakatan kelas yang dibuat dengan menambah aturan pengecualian. Berarti ini ada revisi, mungkin ada yang perlu ditambahkan dengan kasus-kasus khusus. Nah, ini maksudnya di D. Meminta peserta didik memaklumi keadaan darurat seperti ini yang tidak memungkinkan untuk melakukan pengurangan nilai. Mari sama-sama kita buka jawabannya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Oke, jawaban terbaiknya adalah D ya Bapak Ibu, mengajak peserta didik meninjau kembali kesepakatan kelas yang dibuat dengan menambah aturan pengecualian. Jadi mungkin ketika kita merumuskan di awal ada hal-hal yang tidak terpikirkan bagi peserta didik seperti kasus khusus seperti ini Bapak Ibu. Nah, jadi kita tinjau lagi kesepakatan kelas dan dibuat menambah aturan pengecualian sehingga tidak ada yang dirugikan nanti dengan aturan yang dibuat Bapak Ibu. Nah, jadi itu tujuannya. Maka jawaban terbaiknya adalah D. Oke, Bapak Ibu, sudah 2 soal masih tentang kesepakatan kelas. Alhamdulillah. Nah, oke Bapak Ibu, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Kita mulai dari sekarang. Oke, bagi Bapak Ibu yang sudah menuliskan di kolom komentar, silakan di tap-tap layarnya Bapak Ibu. Nah, agar teman-teman yang lain juga bisa bergabung. Oke, Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Mari sama-sama kita diskusikan Bapak Ibu. Salah satu permasalahan yang Anda hadapi dalam pembelajaran yakni tentang keterlibatan peserta didik. Maka aktivitas yang Anda terapkan untuk meningkatkan keaktifan peserta didik. Jadi apa kegiatan yang ini kata kuncinya aktivitas ya Bapak Ibu, aktivitas yang bisa kita terapkan untuk meningkatkan keaktifan peserta didik. Nah, jadi permasalahannya di sini keterlibatannya kurang. Nah, jadi apa aktivitas yang bisa kita lakukan?
A. Peserta didik satu persatu diminta ke depan untuk menunjukkan objek pada peta. Ini kemungkinan pelajarannya bisa IPS atau geografi. Oke, ini juga suatu hal yang masuk akal, aktivitas yang ini Bapak Ibu yang bisa meningkatkan keaktifan peserta didik dengan maju ke depan, menunjukkan objek pada peta sehingga anak-anak akan antusias belajar ke depan gitu Bapak Ibu. Nah, satu persatu. Nah, ini juga akan menyebabkan siswa-siswa yang pasif menjadi aktif. Meminta peserta didik membersihkan papan tulis dari pelajaran sebelumnya. Nah, ini bukan aktivitas pembelajaran ini Bapak Ibu. Jadi yang diminta adalah aktivitas pembelajaran. Menggali akar permasalahan dulu kepada peserta didik yang tidak aktif. Ini juga bisa kita lakukan, tetapi bukan sebuah aktivitas yang kita terapkan dalam kelas Bapak Ibu. Berarti ini kita lakukan penelusuran terlebih dahulu. Menunjukkan beberapa gambar terkait materi belajar kepada peserta didik. Kalau sekedar kita tunjukkan saja Bapak Ibu, tentunya keaktifan anak juga tidak akan meningkat secara signifikan. Melibatkan banyak media yang mampu merangsang keaktifan. Nah, banyak media Bapak Ibu belum tentu itu akan meningkatkan keaktifan peserta didik ya Bapak Ibu. Tetapi juga bisa. Karena kalau terlalu banyak media bahkan nanti membingungkan bagi peserta didik Bapak Ibu. Mari sama-sama kita buka mana yang benar jawabannya yang paling tinggi poinnya ya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Oke, jawaban terbaiknya adalah A, Bapak Ibu. Peserta didik satu persatu diminta ke depan untuk menunjukkan objek pada peta. Nah, jadi ini real, langsung bisa kita lakukan Bapak Ibu sebagai seorang pendidik Bapak Ibu. Nah, karena di sini dengan aktivitas ini maka anak-anak akan menjadi lebih aktif. Nah, sementara yang E melibatkan banyak media pembelajaran yang mampu merangsang keaktifan. Banyak media belum jaminan ini Bapak Ibu, banyak media belum jaminan bagi peserta didik untuk memahami pembelajaran dan keaktifannya. Justru nanti akan lebih kebingungan ya Bapak Ibu. Nah, jadi dengan demikian, maka jawaban terbaiknya di sini adalah A. Peserta didik satu persatu diminta ke depan untuk menunjukkan objek pada peta. Tapi yang A ini kelamaan. Nah, kalau menunjukkan Bapak ini kan tidak butuh waktu yang sangat lama ya. Nah, jadi ya terima tidak membutuhkan waktu yang sangat lama karena hanya menunjukkan, jadi durasinya justru di situ Bapak Ibu membuat pembelajaran menjadi lebih menarik bagi peserta didik karena pembelajaran itu bukan hanya masalah transfer knowledge ya Bapak Ibu, tetapi bagaimana kita memberikan kehangatan suasana kelas yang menyenangkan bagi peserta didik. Nah, makanya pilihan C, karena nggak ada keterangan mapelnya. Menggali akar permasalahan dulu kepada peserta didik. Nah, kalau menggali akar permasalahan, sementara pertanyaan yang diminta adalah aktivitas yang bisa dilakukan. Nah, kalau menggali akar permasalahan dulu kepada peserta didik, berarti kita menelusuri terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi memerlukan waktu yang lama. Sementara kalau penyelesaian soal-soal SJT ini Bapak Ibu, nah prioritaskan kebutuhan siswa, pilih tindakan yang proaktif, yang menunjukkan inisiatif. Nah, yang menunjukkan inisiatif, ikuti etika profesi, dan pilih jawaban yang realistis dan praktis. Jawaban yang idealis belum tentu memberikan nilai yang paling tinggi. Ketika itu sulit dilaksanakan dan membutuhkan waktu yang lama, Bapak Ibu. Jadi pilihlah jawaban yang realistis dan praktis. Nah, terakhir, latih penalaran yang logis. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini agak panjang soalnya Bapak Ibu, silakan agak concern membaca soalnya. Kalau teknis benar 5, kalau salah masih dapat skor 1. Tidak menjawab mendapat nilai 0. Ya, alhamdulillah karena kita memang lahir dan dibesarkan di Sumatera Barat.
Ya, kayaknya di sini lagi hujan dan juga eh, sekali-sekali ada petir. Nah, mungkin sinyalnya nggak bagus ini Bapak Ibu. Oke, bisa dilanjutkan slide berikutnya. Oke. Ya, terima kasih Bapak apa nih? Sallallahu ala Muhammad. Bersalawat Bapaknya ini. Live, apa itu live Bapak Sallallahu ala Muhammad? Ya. Itulah Bhinneka Tunggal Ika ya, Bapak Sallallahu ala Muhammad. Oke, jawabannya sudah Bapak Ibu tuliskan. Ada yang menjawab B, ada yang D, ada yang D. Guru membagi peserta didik menjadi... Oke, waktunya sudah habis Bapak Ibu. Mari sama-sama kita diskusikan. Nah, ini kan soalnya panjang-panjang ini Bapak Ibu. Jadi kita lihat saja apa keywordnya di sini Bapak Ibu. Tindakan yang Anda dalam mengelola kelas yang berpusat pada peserta didik. Nah, jadi ini matematika. Peserta didik kompeten tentang operasi penjumlahan dua bilangan bulat positif. Untuk mencapai harapan tersebut, guru melakukan pengelolaan kelas yang berpusat kepada peserta didik. Jadi ada dua jawaban yang dominan antara B dengan D. Mari kita lihat yang B dulu Bapak Ibu. Guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. Tiap kelompok diberikan soal menentukan operasi dua bilangan bulat seperti kelompok diminta untuk mendiskusikan dan menyelesaikan soal yang diberikan. Berarti di sini dengan proses diskusi Bapak Ibu disuruh siswa yang menentukan, terlihat bahwa student center learning-nya sudah tergambar. Setelah diskusi, salah satu kelompok diminta untuk presentasi dan kelompok lain menanggapi. Nah, ini juga pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Terakhir, guru memberikan penguatan materi. Nah, walaupun pembelajaran student center learning Bapak Ibu, tetapi tugas kita sebagai seorang guru tidak boleh kita tinggalkan, yaitu sebagai fasilitator. Nah, jadi di sini guru memberikan penguatan materi adalah wujud dari guru sebagai fasilitator Bapak Ibu. Sementara yang option D, guru membagi peserta didik menjadi 5 kelompok. 5 kelompok dan itu perbedaannya ya Bapak Ibu. Kalau yang B itu dikunci dengan guru sebagai fasilitator. Jadi ada penguatan di akhir. Nah, jadi itu memang harus kita lakukan Bapak Ibu. Ketika kita menggiring siswa untuk kegiatan diskusi, nah ada kalanya ada miskonsepsi ataupun juga hal-hal yang harus kita berikan penguatan di akhir. Mana jawaban yang benar? Mari sama-sama kita buka. 3, 2, 1. Oke, jawaban dengan poin tertinggi adalah B, Bapak Ibu. Setelah itu baru disusul dengan D. Nah, jadi pembeda antara B dengan D itu adalah adanya fungsi guru sebagai fasilitator di option B. Maka jawaban terbaiknya adalah B, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, bagaimana? Masih semangat Bapak Ibu? Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti ujian seperti di daerah timur, itu jangan lupa di DM ya. Nah, silakan di DM saya Bapak Ibu, kita nanti bisa berdiskusi Bapak Ibu. Nah, kira-kira seperti apa? Nah,
yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Semangat. Oke. Apalagi yang mau ujian tahap 2 ini Bapak Ibu. Betul-betul kita amunisinya memang harus diperbanyak Bapak Ibu. Oh, hari Senin. Ibu Nana ini dari daerah mana ini, Bu? Udah berarti udah keluar jadwal ujiannya ya. Nah, ini pesan dari Ibu Deyesa Jedelin, jangan lupa tap-tap layar Bapak Ibu, target ini sampai 50K Tangerang. Oh, dari Tangerang ya Bapak Ibu. Ibu Nana ya. Udah bisa di slide berikutnya Bapak Ibu? Kenapa Pak? Ya, memang dalam hidup ini kita butuh-butuh yang namanya target. Next, oke. Okay. Oke, rata-rata menjawab A ya. Lanjut apanya nih? Bapak atau Ibu Ultramil ini sudah sampai ke option E ya. Oke, mari sama-sama kita diskusikan Bapak Ibu. Ini semua mengarah jawaban ke A. Option A. Di suatu kelas, nah, konsepnya adalah keberagaman Bapak Ibu. Kalau keberagaman berarti tertuju kepada pembelajaran berdiferensiasi salah satunya. Peserta didik memerlukan akomodasi seperti waktu tambahan untuk menyelesaikan tugas, dukungan visual, dan lingkungan yang bebas dari gangguan suara. Atau boleh juga inklusi, bisa juga Bapak Ibu. Anda ingin menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman dengan menerapkan berbagai strategi. Maka strategi Anda pilih untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman dan nyaman untuk semua peserta didik. Yang A, mengidentifikasi kebutuhan masing-masing siswa melalui asesmen awal. Nah, itu betul sekali Bapak Ibu. Jadi, penting bagi kita untuk memulai sebuah pembelajaran, petakan dulu kemampuan peserta didik kita melalui asesmen awal. Nah, sehingga dengan informasi yang kita peroleh dari asesmen awal, akan menjadi intervensi berikutnya yang kita gunakan untuk penyusunan media, metode, ataupun strategi yang diperlukan oleh peserta didik kita, seperti alat bantu, visual, dan waktu tambahan untuk mencapai peserta didik yang membutuhkan. Yang B, mengadakan sesi mingguan dengan peserta didik untuk mendiskusikan pengalaman mereka di kelas dan menyesuaikan strategi pembelajaran berdasarkan umpan balik tersebut untuk meningkatkan kenyamanan dan rasa aman. Jadi mari sama-sama kita buka jawabannya mana yang paling tinggi poinnya ya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Oke, jawaban terbaiknya adalah A, Bapak Ibu. Setelah itu baru disusul dengan B. Nah, jadi yang pertama Bapak Ibu, dengan option A ini Bapak Ibu, maka akan lahir follow up berikutnya ke option B. Nah, jadi yang pertama itu yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah identifikasi dulu Bapak Ibu, apa kebutuhan masing-masing siswa melalui asesmen awal ataupun yang kita namakan dengan tes diagnostik. Dan menyediakan setelah itu Bapak Ibu baru kita bisa memilih strategi dan metode yang cocok kepada peserta didik kita. Nah, untuk evaluasinya kita masuk ke option B Bapak Ibu, mengadakan sesi mingguan atau refleksi peserta didik untuk mendiskusikan dan menyesuaikan strategi pembelajaran berdasarkan umpan balik untuk meningkatkan kenyamanan dan rasa aman. Nah, jadi yang pertama langkah A, setelah itu baru B, Bapak Ibu.
Oke, kalau Kak, kalau jurusan fisika, apakah soal teknisnya berkaitan dengan materi fisika? Nah, Ibu SFI apa ini ya? Tidak Bapak Ibu, karena di sini eh, soalnya tidak lagi mengarah ke mata pelajaran, tetapi dalam bentuk dalam bentuk SJT. Jadi tidak lagi mengarah ke mata pelajaran. Mana yang lebih duluan Pak, Mansoswa atau teknis? Karena grup sebelah beralasan otak masih fresh, maka teknis duluan. Nah, setiap kita akan memiliki sudut pandang yang berbeda-beda ya Bapak Ibu. Nah, kalau kami menyarankan lebih karena untuk 1 sampai 90 ini membutuhkan waktu yang lama. Nah, takutnya nanti Bapak Ibu fokus mengerjakan 1 sampai 90, Bapak Ibu keteteran mengerjakan soal-soal yang lebih mudah. Nah, itu pertimbangannya. Tetapi kembali kepada Bapak Ibu masing-masing. Mana kira-kira yang lebih tepat bagi Bapak Ibu? Nah, pasti setiap kita memiliki alasan yang ini ya, masing-masing memiliki alasan. Jadi terserah Bapak Ibu. Kalau kami menyarankan lebih baik mahasiswa dulu karena soalnya lebih ringan dibandingkan dengan dengan teknis. Kalau teknis akan menyita waktu lebih lama sehingga nanti keteteran kepada soal-soal mahasiswa. Jadi kembali lagi kepada Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu masih semangat? Baik, Bapak Ibu, kita lihat dulu bagaimana progresnya di akun YT kami Bapak Ibu. Ini masih proses ini Bapak Ibu, belum selesai. Nah, jadi bagi yang belum sempat mengikuti live kami sebelum-sebelumnya Bapak Ibu, silakan dilihat di akun YT kami Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu akan mendapatkan rekaman layar kami setiap kami live dan juga soal-soal tryout yang bisa Bapak Ibu akses secara gratis. Jadi ini juga wadah bagi Bapak Ibu untuk berlatih. Nah, di sini ada soal FR Mansoswa dan juga ada teknis guru. Jadi kalau thumbnailnya seperti ini Bapak Ibu, nah berarti ini adalah soal teknis guru. Sementara kalau yang Ibu Desa, nah seperti kalau ini Bapak Ibu, nah berarti ini Mansoswa ya. Nah, jadi itu aja Bapak Ibu perbedaannya. Terus untuk paket-paketnya Bapak Ibu yang terbaru itu adalah soal FRPPK Guru Part 14. Ini kemarin saya uploadkan Bapak Ibu. Di mana diuploadkannya Bapak Ibu di folder soal FRPPK Guru dan Mansoswa. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang belum memiliki kumpulan koleksi materi soal dan tryout kami, silakan Bapak Ibu order sekarang. Mumpung belum ujian dan Bapak Ibu masih memiliki kesempatan, jangan ditunda-tunda ya Bapak Ibu. Silakan dihubungi admin segera atau di SS dulu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita masuk ke soal berikutnya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu baca dulu. Ya, itu saran kami ya Bapak Ibu, tapi kembali nanti ke Bapak Ibu masing-masing. Ya, kalau optionnya D cuma sampai D berarti 4, 3, 2, 1. Sementara kalau teknis sampai E, makanya skor tertingginya 5. 5, 4, 3, 2, 1. Untuk mahasiswa ya. Nah, kalau untuk teknis selain guru kalau tidak salah 0 ya. Kalau salah. Ya, 5, 4, 3, 2, 1 guru ya. Ya, betul. Oke Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Mari kita diskusikan. Sebelum didiskusikan, silakan Bapak Ibu di tap-tap dulu layarnya semuanya Bapak Ibu bagi yang sudah menjawab.
Terima kasih Bapak Ibu yang sudah tap-tap layar. Anda memiliki seorang peserta didik yang selalu memiliki rasa takut akan gagal dalam melakukan semua aktivitas akademik. Dia selalu ingin menjadi yang terbaik. Hal tersebut menjadikannya tidak fokus saat pembelajaran, menulis laporan pun demikian. Peserta didik tersebut tidak percaya diri dan sulit untuk menuangkan idenya. Langkah yang Anda lakukan untuk membantu peserta didik. Nah, ini kemungkinan bahasa ini ya Bapak Ibu. Membuat laporan. Oke, mari sama-sama kita buka jawabannya. 3, 2, 1. Terima kasih Ibu Win. Oke. Jawaban terbaiknya adalah A, Bapak Ibu. Menjelaskan langkah-langkah menulis sebuah laporan serta memberikan contohnya. Berarti kita memberikan bimbingan kepada peserta didik kita, Bapak Ibu. Nah, setelah itu, kita berikan salah satu contohnya. Setelah itu baru kita berikan kesempatan kepada peserta didik kita untuk melakukannya. Sementara yang 4, memberikan contoh cara informasi yang akurat untuk memperkuat ide tulisan. Jadi lebih kuat yang A, yang nyatanya Bapak Ibu. Seperti ini loh laporannya, langkah-langkahnya seperti ini. Jadi dia nanti bisa menganalisisnya Bapak Ibu. Yang C, memberikan tautan terkait contoh. Nah, ini makin ke bawah di sini Bapak Ibu, semakin ini jawabannya Bapak Ibu. Tidak terlalu tergambarkan. Sehingga jawaban terbaiknya adalah A ya Bapak Ibu, terjeda. Ya, mohon maaf Bapak Ibu karena di sini memang cuaca lagi tidak bersahabat Bapak Ibu sehingga terkadang ini nge-lag ya Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan ini dapat teratasi. Bagaimana Bapak Ibu? Bapak guru mapel apa? Kebetulan saya mapel fisika Bapak Ibu. Jaringan nge-lag. Bagaimana Bapak Ibu? Masih tidak stabil jaringannya Bapak Ibu? Kita masuk ke soal berikutnya. Ya, sekarang udah 3 hari ini setiap malam itu hujan Bapak Ibu. Kalau hujan di daerah saya itu biasanya akan berpengaruh terhadap kualitas jaringan. Wah. Apa ini Bu Yosi ada file dokumennya nggak Pak? Ah, ini ada Ibu Yosi. Kalau Ibu Yosi berminat, ini sudah ada semuanya di sini. Paket guru lengkap. Nah, jadi nanti silakan dihubungi adminnya untuk mendapatkan semua paket-paket soalnya, pembahasannya, dan juga materinya ya. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya. Oke, lihat slide yang di atas. Oke. Ini kata kuncinya pembelajaran yang aman dan nyaman, Bapak Ibu. Aturan yang harus dilaksanakan oleh peserta didik, aktivitas pendukung, alat dan bahan yang dapat diakses, serta cara langkah kerja untuk menyelesaikan kegiatan.
Anda ingin menciptakan situasi pembelajaran yang aman dan nyaman. Oke, Bapak Ibu, mari sama-sama kita diskusikan, Bapak Ibu. Kira-kira mana jawaban terbaiknya, Pak? Yang paket guru lengkap, adakah soal-soal di dalamnya? Justru soal paling banyak di dalamnya itu, Bu Rifatul Mahmudah. Soal, pembahasan, materi, dan juga ada soal tidak hanya teknis, tetapi mahasiswa juga sudah ada di dalamnya. Ya. Oke, 3, 2, 1. Nah, ini jawaban terbaiknya Bapak Ibu. Mengatur peran peserta didik dalam kelompok untuk memastikan bahwa setiap anggota kelompok dapat menyelesaikan tugas dengan baik tanpa adanya tekanan. Nah, jadi mereka bekerja sesuai dengan porsinya masing-masing, sesuai dengan apa yang bisa mereka lakukan, sehingga kegiatan yang dilakukan menjadi aman dan menyenangkan. Jadi di sini tidak ada rasa tertekannya, Bapak Ibu. Sementara untuk yang A, merencanakan kegiatan pembelajaran secara kolaboratif bersama peserta didik agar peserta didik memiliki tanggung jawab dan kerjasama. Nah, yang B, kenapa punya lebih tinggi Bapak Ibu? Nah, di sini ada peran kita salah satunya sebagai fasilitator. Apa peran kita Bapak Ibu? Mengarahkan peserta didik kita, yaitu dengan mengatur peran peserta didik dalam kelompok. Karena kelompok itu kan bersifat heterogen Bapak Ibu. Jadi kita yang tahu bagaimana pengaturan kelompoknya, terus apa peran dari masing-masing kelompok, sehingga dia bisa bekerja sama di dalamnya, menyelesaikan tugas dengan baik tanpa adanya tekanan. Maka jawaban terbaiknya adalah B, Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke soal berikutnya Bapak Ibu. Silakan di-tap-tap dulu layarnya sampai 18,5K Bapak Ibu untuk masuk ke soal berikutnya. Jadi diingatkan lagi Bapak Ibu untuk SJT ini, yang pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah jawaban harus memprioritaskan kebutuhan siswa. Jadi dalam setiap jawaban fokuslah pada solusi yang mendukung pembelajaran siswa, hindari jawaban yang mengabaikan masalah siswa atau hanya menyelesaikan masalah secara dangkal. Kalau ketemu sama Bapak Ibu di optionnya yang mengabaikan atau penyelesaian masalah sementara atau yang dangkal, maka langsung saja Bapak Ibu skip jawaban itu untuk menghemat waktu. Nah, terus tindakan yang Bapak Ibu ambil adalah tindakan yang menunjukkan inisiatif. Nah, kolaborasi ataupun diskusi itu akan memberikan nilai yang tinggi nantinya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu baca. Pak, file soal ini apakah sudah ada di paket lengkap guru, Pak? Saya sudah order tapi tidak ketemu. Nah, soal ini selesai saya live Bapak Ibu, baru saya uploadkan. Nah, jadi bersabar ya, Bapak atau Ibu no name. Nanti akan saya kasih tahu kalau ini soalnya sudah diuploadkan. Yang baru diuploadkan adalah soal yang kemarin malam. Oke Bapak Ibu, mari sama-sama kita diskusikan Bapak Ibu. Anda sedang mendampingi peserta didik belajar untuk elemen pemirsa. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami informasi dari tayangan tentang kebiasaan membuang sampah. Setelah menyimak tayangan tersebut, peserta didik diminta untuk menulis kata kunci dengan bantuan pengatur grafis sederhana. Sebagian besar peserta didik kesulitan menemukan kata kunci terkait topik. Berdasarkan situasi tersebut, tindakan apa yang akan Anda lakukan?
memberikan pujian, memberikan penguatan tentang cara menemukan kata kunci, menyampaikan dukungan, melatih peserta didik memahami informasi dengan urutan langkah, mengganti topik lingkungan dengan topik lain agar peserta didik paham. Oke, mari sama-sama kita buka jawabannya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Nah, ini jawaban terbaiknya Bapak Ibu. Melatih peserta didik memahami informasi dengan urutan langkah. Nah, jadi dengan Bapak Ibu pahami informasi dengan urutan langkah, maka di situ peserta didik kita giring bagaimana dia bisa menentukannya Bapak Ibu. Jadi tetap dia sebagai objek utama yang berperan untuk menyelesaikan masalahnya Bapak Ibu. Nah, cuma kita memberikan dalam bentuk bimbingan, melatih peserta didik memahami informasi dengan urutan langkah. Nah, jadi dengan step-step yang kita berikan, menggiring peserta didik kita untuk menemukannya sendiri. Jadi jawaban D lebih baik dibandingkan dengan memberikan penguatan tentang cara menemukan kata kunci. Kalau penguatan itu biasanya ketika dia sudah melakukannya Bapak Ibu, nah, terakhir baru kita berikan penguatan. Sementara kalau dalam proses pembelajaran, cukup kita giring dia Bapak Ibu. Nah, dengan panduan-panduan, dengan tetap dia yang menemukan esensinya tujuan pembelajaran yang dicapai Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, silakan di tap-tap layar, kata Ibu Desa. Nah, Ibu Desa tetap semangat ini ya, walaupun kondisinya masih dalam keadaan kurang fit. Nah, mudah-mudahan dengan mendengarkan suara saya menjadi obat bagi Bu Desa ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, udah 2 minggu kita belum bertemu ini Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke soal berikutnya ya Bapak Ibu, silakan dibaca. Kalau sudah nanti kita bisa lanjut ke slide berikutnya ya Bapak Ibu. Oke, next. Oke, Bapak Ibu, mari sama-sama kita diskusikan, Bapak Ibu. Ini kenapa ya? Oke. Oke, mari kita lihat soalnya Bapak Ibu. Salah satu capaian pembelajaran yang tertuang dalam kurikulum termasuk materi dengan tuntutan level kognitifnya adalah C4. Live-nya sampai kita lebih kurang 1 jam Bapak Ibu. Sekarang masih 45 menit, berarti sekitar 15 menit lagi ya. Level kognitifnya adalah C4, analisis data yang terkait hasil belajar peserta didik. Pada semester yang lalu, rombongan belajar yang akan mempelajari materi tersebut adalah peserta didik yang kemampuan berpikirnya rendah dibandingkan rombongan belajar lainnya. Sebagai guru, tindakan yang perlu dilakukan dalam merancang pembelajaran sesuai dengan kondisi tersebut.
Nah, di sini Bapak Ibu ada yang menjawab E, ada yang menjawab C ya. Kita fokus saja kedua, berarti cukup kedua itu saja Bapak Ibu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu salah satu tuntutan level kognitif yaitu adanya analisis data. Analisis data yang terkait hasil belajar peserta didik. Nah, pada semester yang lalu, rombongan belajar yang akan mempelajari materi tersebut adalah peserta didik yang kemampuan berpikirnya rendah dibandingkan rombongan belajar lainnya, sehingga tindakan yang diperlukan untuk merancang pembelajaran yang sesuai. Jadi kalau C4 ada analisis data, Bapak Ibu otomatis ada kegiatan praktikum salah satunya itu Bapak Ibu, atau kegiatan yang mengasah keterampilannya. Yang C, memfasilitasi pembelajaran di kelas maupun di laboratorium sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, ini sudah mengakomodir pembelajaran berdiferensiasi. Kata kuncinya di sini Bapak Ibu sesuai kebutuhan peserta didik. Pembelajaran dilakukan di kelas maupun di laboratorium. Nah, jadi baik itu di kelas ataupun di laboratorium. Kalau analisis data bisa juga mencakup di laboratorium. Nah, berarti ketika pembelajaran laboratorium, C4 ini juga bisa kita masukkan Bapak Ibu. Melalui rancangan tahapan pembelajaran dan strategi yang sesuai. Jadi ada rancangan pembelajaran, metodenya, dan juga strategi yang sesuai. Sementara yang B, menerapkan model dan metode pembelajaran yang sesuai karakteristik peserta didik dalam rancangan pembelajaran sehingga kompetensi dapat tercapai. Nah, jadi antara C dengan E ini kira-kira mana yang lebih kuat Bapak Ibu? Kalau C itu sudah ada rancangan tahapan pelajaran dan strategi. Itu tercakup di dalam E ini Bapak Ibu. Sementara di C ada lagi tambahannya fasilitas pembelajaran di kelas maupun di laboratorium. Mari sama-sama kita buka Bapak Ibu. 3, 2, 1. Nah, yang paling tinggi tingkatannya adalah C, Bapak Ibu. Jadi, memfasilitasi pembelajaran baik itu di kelas maupun di laboratorium. Nah, sementara lanjutan soal optionnya itu Bapak Ibu itu sama dengan yang E Bapak Ibu. Menerapkan model dan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik itu sudah terangkum di C sesuai melalui rancangan tahapan pembelajaran dan strategi yang sesuai. Sehingga C memberikan jawaban yang poin paling tinggi. Oke, luar biasa sekali Bapak Ibu. Sampai di sini siapa yang betul semuanya Bapak Ibu boleh tulis di kolom komentar. Berarti Ibu Indah besok ikut lagi itu 5 semua lagi ya. Sekarang berarti sudah hampir memberikan jawaban yang sempurna. Terus belajar dan tetap semangat Ibu Indah. Oke, silakan di tap-tap dulu airnya Bapak Ibu. Bagi yang mau minum silakan minum dulu Bapak Ibu. Sudah ada tryout wawancara di YT Pak Ade pakai timer. Oh ya, berarti ini sudah diuploadkan oleh Ibu Desa. Nah, jadi informasinya dari Ibu Desa, Bapak Ibu, ada soal. Ini Bapak Ibu, 10 tryout wawancara dengan timer. Nah, ini nanti silakan Bapak Ibu bersimulasi di sini. Baru 67 orang. Kalau live kemarin itu sudah 113 orang. Jadi masih banyak ini yang belum Bapak Ibu, nanti silakan selesai live ini Bapak Ibu silakan try out di akun YT kami Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu masih semangat ya, masih semangat nanti silakan lanjutkan dengan try out mandiri di sini. Dia sudah ada timernya sehingga Bapak Ibu bisa mengukur dan menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, bagi yang belum subscribe, nah silakan. Ini akun YT kami Bapak Ibu. Nah, nanti silakan Bapak Ibu subscribe sehingga Bapak Ibu nanti akan mendapatkan ini soal-soal tryout yang bisa Bapak Ibu akses secara bebas dan gratis dan juga rekaman-rekaman live kami sebelum-sebelumnya. Oke, bagi yang belum order, silakan di-order Bapak Ibu. Ini sudah naik ya Bapak Ibu. Nah, besok tambah naik lagi. Jadi jangan ditunda-tunda Bapak Ibu, karena soalnya semakin banyak. Jadi beruntunglah Bapak Ibu yang order sebelum-sebelumnya. Bagi sekarang yang belum order, lebih baik order sekarang. Kalau besok, nah berarti
nambah lagi Bapak Ibu. Jadi jangan ditunda-tunda, sekarang saja. Oke, kita masuk ke soal berikutnya Bapak Ibu. Ya, setelah ini selesai rekaman ini, langsung saya uploadkan Bapak Ibu. Kita masuk ke soal berikutnya. Oke, di sini agak ini ya Bapak Ibu. Kita perbesar aja. Silakan Bapak Ibu kerjakan. Aku beberapa hari yang lalu itu sama aja kan. Sama Ibu Revi, justru beruntung Ibu Revi karena updateannya dapatnya banyak. Satu soal itu kurang dari 1 menit pengerjaannya. Bagaimana Ibu Desa? Apakah bisa live malam ini? Kalau memang kurang sehat, lebih baik istirahat saja dulu ya. Nah, ini pembelajaran yang kontekstual, Bapak Ibu. Libur dulu Bapak Ibu. Apakah di ya. Oke, Bapak Ibu, kalau ada yang di room ini sudah ada ujian hari ini Bapak Ibu, silakan di DM. Boleh Ibu Desa, boleh saya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu, mari sama-sama kita diskusikan. Besok Anda akan membelajarkan materi tentang operasi bilangan bulat. Lingkungan sekolah tempat Anda mengajar adalah pasar dengan mayoritas pekerjaan orang tua Anda pedagang. Anda ingin memanfaatkan kondisi lingkungan peserta didik dalam mendesain pembelajaran, berarti contextual learning, Bapak Ibu. Desain yang sebaiknya Anda lakukan. Rata-rata menjawab D. Mengajak peserta didik bermain peran sebagai pembeli dan pedagang dengan menggunakan uang mainan untuk menentukan uang kembali dari proses jual beli. Nah, karena di sini banyak pedagang, Bapak Ibu, itu adalah langkah yang paling tepat dengan menyesuaikan pada kondisi lingkungan peserta didik. 3, 2, 1. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Jawaban terbaiknya adalah D. Mengajak peserta didik bermain peran sebagai pembeli dan pedagang dengan menggunakan uang mainan untuk menentukan uang kembali dan proses jual beli. Sementara yang poin 4, mengajak peserta didik belajar di luar mengamati pasar dan meminta peserta didik mendata banyaknya jenis dagangan yang dijual di pasar. Ini kurang relate. Jadi yang lebih tepat itu adalah option D, Bapak Ibu. Alhamdulillah. Nah, jadi tidak 4 lagi Bu Indah, sudah naik ke skor 5 ya. Oke, luar biasa. Oke, kita masuk ke soal berikutnya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu baca. Oke, Bapak Ibu, mari kita diskusikan. Anda sedang mengajar materi tentang pemanasan global.
kepada siswa. Anda ingin merancang instruksi pembelajaran yang dapat menumbuhkan minat dan nalar kritis terhadap masalah lingkungan ini. Jadi yang dituntut di sini adalah Bapak Ibu nalar kritis dan berpikir kritis. Maka tindakan yang sebaiknya Anda lakukan adalah membuat presentasi, memberikan ceramah, mengajak siswa berdiskusi tentang berbagai cara mengurangi pemanasan global, lalu mendorong mereka untuk memberikan solusi kreatif. Oke, luar biasa sekali Bapak Ibu. Nah, saya yakin jawaban Bapak Ibu di sini 100% benar ya. Jadi kata kuncinya di sini untuk berpikir kritis itu salah satunya dengan ajak siswa untuk berdiskusi, nah memberikan solusi secara kreatif. Berarti di sini dia akan memberikan argumennya, pendapatnya, melakukan studi literatur ataupun juga nanti berdiskusi dengan teman-temannya. Nah, nanti akan banyak ide-ide Bapak Ibu yang bisa mereka satukan. Mari sama-sama kita buka jawabannya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Nah, betul sekali Bapak Ibu. Jadi, mengajak siswa berdiskusi tentang berbagai cara mengurangi pemanasan global, kolaborasi ya Bapak Ibu, lalu mendorong mereka untuk memberikan solusi yang kreatif. Ini adalah salah satu cara untuk meningkatkan berpikir kritis siswa dan juga nalarnya. Bagaimana Bapak Ibu? Dapat poin 5 semuanya ya, alhamdulillah. Itu tidak lain tidak bukan akibat hasil dari proses yang Bapak Ibu lakukan, karena tidak ada yang kebetulan ya Bapak Ibu. Nah, pasti ini adalah berkat usaha dan kerja keras Bapak Ibu. Kita masuk ke soal berikutnya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu baca. Terima kasih Bapak Awal Al-Ghozi. Saya sama Ibu Desa itu Ibu Sino Viwinda, satu kakak. Oke, Bapak Ibu, mari sama-sama kita diskusikan ya. Anda sebagai guru IPA akan mengimplementasikan teknologi dalam pembelajaran, termasuk penggunaan platform daring, aplikasi pembelajaran dan perangkat untuk mengajarkan materi dengan tujuan. Oh ya, blur dia ya. Oke, sebentar Bapak Ibu. Oke. Tambah blur. Nah, Anda ingin menerapkan ICT. Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ini gangguan sinyal ini. Anda ingin menerapkan ICT dalam pembelajaran untuk dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar. Maka tindakan Anda adalah sepakat semuanya sepertinya menjawab B ya. Menggunakan aplikasi papan virtual yang dapat berbagi tentang materi, contoh, dan kuis. Terima kasih Ibu Ami. Mari sama-sama kita buka jawabannya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Nah, betul sekali Bapak Ibu. Jadi dengan menggunakan aplikasi papan virtual ini,
Nah, maka dengan berbagi materi, contoh, dan kuis, maka eh, pemanfaatan ICT ini dapat memberikan kemudahan bagi proses belajar. Karena di sini ada materinya, ada contohnya, terus ada kuisnya yang interaktif. Sehingga anak-anak menjadi lebih tertarik untuk belajar. Masih 5 lagi poinnya ya Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu mendapatkan poin 5. Nah, ini sudah 30 per 33 slide. Berarti tinggal 3 slide lagi Bapak Ibu. Berarti kita sudah berada di penghujung. Nah, jadi diingatkan lagi Bapak Ibu, sebelum kita closing Bapak Ibu, yang pertama, Bapak Ibu bagi updatean soalnya itu di folder soal FRPPK Guru dan Mansoswa. Jadi di sini Bapak Ibu cek ya, bukan di tempat di folder yang lain. Terus selesai saya live, langsung saya masukkan ke sini, itu part 15 ya. ICT ini penggunaan teknologi Ibu Firda. ICT. Terus Bapak Ibu nanti rekaman ini akan saya masukkan di akun YT saya langsung Bapak Ibu. Jadi nanti silakan di subscribe Bapak Ibu supaya Bapak Ibu yang ketinggalan tadi itu dapat menyaksikan rekamannya di akun YT ini. Dan Bapak Ibu yang belum order, jangan lupa di order ya. Jangan lupa di order malam ini karena besok itu naik lagi. Jadi mumpung masih belum naik Bapak Ibu dibandingkan dengan besok ya. Jadi silakan dihubungi admin segera Bapak Ibu untuk mendapatkan soal-soal, materi, dan juga latihan-latihan soal tryout-nya. Nah, ini Information and Communication Technology, ICT. Terima kasih Ibu Helen Widya. Ya, betul Ibu Rifa, karena setiap saat kami menambahkan updatean soalnya. Jadi beruntung Bapak Ibu yang order sebelum-sebelumnya karena free mendapatkan updateannya. Kalau di order sekarang, besok di update itu dapat langsung updateannya ya. Jadi tidak perlu lagi dibeli, cukup satu kali saja. Oke, Bapak Ibu, kita masuk ke satu soal terakhir. Nah, ini mudah-mudahan Bapak Ibu dapat skor 5 semuanya ya. Ibu Citi. Oke, nanti saya berikan kesempatan kepada Ibu Erliani untuk SS ya. Oke, Bapak Ibu, mari kita buka jawabannya. Anda akan mengajarkan kompetensi menjelaskan cara menjaga organ tubuh dengan benar. Anda menerapkan penggunaan teknologi agar siswa lebih mudah memahami. Anda berharap teknologi pembelajaran efektif untuk membantu kesulitan peserta didik dengan meningkatkan pemahaman. Jadi ini menggunakan teknologi untuk memahami materi, Bapak Ibu. Nah, kira-kira apa jawaban terbaiknya? Mari sama-sama kita buka jawabannya, Bapak Ibu. 3, 2, 1. Nah,
Nah, jawaban terbaiknya adalah menyediakan video animasi tentang cara merawat organ pernafasan dengan baik. Karena yang diminta di sini adalah Bapak Ibu bagaimana dia pemahaman materi dengan menggunakan teknologi. Nah, sehingga salah satunya dengan memberikan video animasi tentang cara merawat organ pernafasan manusia dengan baik, maka penggunaan teknologi ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman materinya. Oke, Bapak Ibu, luar biasa. Bagaimana ini Bapak Ibu? Siapa yang benar semuanya boleh di komen. Bapak Ibu, bagi yang masih ada salah, tinggal 50 soal lagi Pak, mumpung greget belajarnya. Tinggal 50 soal lagi. Oke. Nah, ini kita cukupkan untuk malam ini. Besok akan ada lagi stok-stok soal baru lagi Bapak Ibu. Jadi, apa yang kita pelajari malam ini Bapak Ibu, jangan lupa Bapak Ibu ulang-ulangi lagi. Nah, silakan nanti di download di filenya ya. Silakan Bapak Ibu download di filenya ataupun Bapak Ibu pergi ke YT untuk melihat rekaman layar. Karena kalau satu kali saja Bapak Ibu mengikutinya, itu pemahamannya masih belum 100%. Jadi dengan diulang-ulang lagi, mudah-mudahan pemahaman Bapak Ibu menjadi lebih baik. Oke, kita cukupkan untuk malam ini dulu ya Bapak Ibu karena